yang paling banyak masuk pertanyaan kepada saya itu rekan-rekan adalah tentang hutang piutang, ya. Dan yang kedua adalah tentang pengurusan administrasi kendaraan, seperti bayar pajak, perpanjangan STNK, mutasi kendaraan dan sebagainya. Jadi ada yang bertanya begini, Bang, saya pinjam uang ke pinjol, pinjaman online katanya. Pertama 1 juta, karena tidak bisa bayar Bang, akhirnya pinjam lagi yang kedua, aplikasi kedua. Sekarang sudah 3 aplikasi katanya. Ya. Nah, utang saya 3 juta, sekarang membengkak katanya, udah 9 juta Bang katanya. Bagaimana cara penyelesaiannya Bang, kata dia. Saya belum sempat menjawab, dia udah tulis lagi tuh, saya mau bayar Bang, bukan mau nggak bayar katanya. Tapi saya belum mampu Bang, karena pekerjaan saya dipecat, nggak punya pemasukan, anak 3 ya Bang, bayaran aja saya nggak mampu Bang. Ini mertua saya lagi sakit juga Bang, saya juga yang tanggung Bang, kata dia. Jadi untuk makan sehari-hari aja Bang, saya sudah susah Bang. Bagaimana caranya Bang, katanya. Lama baru saya jawab. Akhirnya saya jawab, ini pertanyaannya tentang hukum atau tentang pengangguran atau curhat? Ini apa ini masalahnya? Saya bilang, iya Bang, tolonglah saya Bang, kata dia. Aduh, kalau masalah pekerjaan, gak punya duit, ya kan, itu jangan ke saya yang ditanya, ya kan. Saya kan bisa menjelaskan tukar pikiran tentang hukumnya. Ada lagi nih, ya kan, dia pinjam uang ke temannya, janji 3 bulan, ternyata dia nggak mampu bayar. Nah, temannya ngamuk-ngamuk, dia nanya saya, bagaimana hukumnya Bang, katanya. Saya jelaskanlah tentang hukumnya, tapi dia ngamuk-ngamuk Bang, katanya, mau mukul saya Bang. Saya sampai ketakutan, anak istri saya jadi ketakutan Bang. Badannya besar kan. Bagaimana cara menghadapinya Bang, katanya. Bingung saya jadinya kan. Saya bilang lah, udahlah kamu belajar aja karate, saya bilang, atau ilmu silat, atau pergi ke Gunung Hejo cari ilmu biar bisa menghadapinya. Akhirnya jadi ke situ kan, bukannya masalah hukum lagi yang ditanyanya. Ya. Banyak masalah minjam ke koperasi, pinjam online, pokoknya hutang piutang lah. Tapi yang ditanyakannya, bagaimana cara melunasi hutangnya, ya kan? Bukan bagaimana hukumnya gitu loh. Kalau cara melunasi hutang kan itu beda lagi dengan hukum ya rekan-rekan ya. Itu dia. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, kalau punya hutang, ya kan, cara paling aman untuk menyelesaikannya, ya kan, bayar, ya kan, bayar hutangnya, itu paling ampuh. Tapi kalau masalah hukumnya, hutang piutang itu, kalian nggak akan dipenjara, ya kan, paling ditagih-tagih. Ya kan? Kalau dipukul, laporkan dia penganiayaan. Kalau dia ngancam-ngancam, memaksa, laporkan dia. Nggak akan dipenjara kalian itu. Yang repot paling juga ditelepon, ditanyain mana utangmu kan gitu. Tapi kalau kalian nanya bagaimana cara membayarnya Bang, ya cari duit dan bayar, itu paling gampang. Nggak perlu tanya sama saya lagi. Ada duit bayar. Tapi kalau nggak ada uang, jangan tanya sama saya, ya rekan-rekannya. Kalau hukumnya boleh, tapi caranya bagaimana cara membayarnya Bang, katanya. Itu yang bikin saya pusing. Saya pun nggak punya uang. Kalau saya punya
pohon uang, mungkin cocok pertanyaan itu. Bagaimana cara membayarnya bang? Nah, saya kasih duit lah. Nih bayar. Itu dia pertanyaan yang paling sering masuk. Dan yang kedua, pertanyaan tentang administrasi kendaraan. Contoh, bang saya di Lampung. Motor saya motor Jakarta. Saya mau bayar pajak bang. Bagaimana caranya? Saya jelaskan. Minta bantuan Samsat di sana untuk menggesek nomor rangka nomor mesin supaya nggak dibawa kendaraannya, saya bilang. Lalu pergilah ke Samsat yang di Jakarta, bayarlah di sana. Tapi jauh bang katanya. Ongkosnya lagi ke Jakarta berapa? Sudahlah bayar pajak saya susah uangnya bang. Ditambah lagi ongkos ke Jakarta berapa bang katanya. Lagi pula saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya di Lampung bang katanya. Kalau pertanyaannya seperti itu terus saya mau jawab apa? Apa saya harus pergi ke Lampung ngambil berkas-berkasnya terus saya bawa ke Jakarta gitu? Itu rekan-rekan. Yang kedua sama juga, ya kan? Bang, saya mau bayar pajak. Saya di Surabaya. Motor saya motor Palembang, bang. Karena saya orang Palembang. Kan? Bagaimana caranya, bang? Ya sama, saya suruh ke Palembang bayarnya kan. Tapi gak ada duit, bang. Kalau yang begitu-begitu janganlah ditanyakan ke saya kan. Kalau Anda nggak punya duit, jangan ngeluh ke saya. Ya. Kalau saya pun nanti sama-sama ngeluh, kita sama-sama nggak punya uang kan bahaya, ya kan? Terus Anda jauh di Lampung, kendaraan Jakarta. Terus bagaimana saya harus menjemput kendaraannya untuk saya urus? Kan saya punya kerjaan juga di sini rekan-rekannya. Jadi begini, permintaan tolong itu ada dua, ya. Satu, permintaan tolong untuk minta saran, ya, minta masukan. Dia minta tolong sama kita untuk minta masukan, saran, apa yang harus dilakukan. Itu satu, permintaan tolong. Lalu ada permintaan tolong diserahkannya masalahnya sama kita. Ya. Nah, ini yang seperti ini tadi kan bukan minta tolong saran dia sama saya, rekan-rekan, tapi menyerahkan masalahnya sama saya. Saya disuruh menyelesaikannya. Ya. Doakan saya rekan-rekan supaya saya kaya raya, ya kan. Jadi konglomerat, baru rekan-rekan nanti bisa mengeluh sama saya bagaimana cara membayar hutang.